bagaimana penyertaan Tuhan nyata bagi Pelangi Kristus. Waktu mengajarkan Alkitab, tujuannya adalah supaya anak itu nanti terbentuk worldview-nya, cara berpikir. Jadi kalau melihat realita dunia, mau mengambil keputusan, memikirkan hidup, harus punya perspektif atau paradigma yang dasarnya Alkitab. Halo semuanya, kembali lagi saat ini kita bersama program berkat Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini dengan saya, orang tua yang ditolong Tuhan untuk mendidik anak-anaknya mengenal kebenaran Tuhan melalui Sekolah Pelangi Kristus. Dan tentunya dengan Ibu Magdalena. Selamat sore Bu Magda. Selamat sore, Shalom. Juga untuk Ibu, Bapak, dan Saudara yang menyaksikan podcast berkat. Tuhan memberkati. Ya, kali ini kita kembali Bu Magda berbicara tentang sejarah, ya, di mana kita tuh bagaimana mengalami Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kita juga merasakan bahwa itu menjadikan suatu penguatan bagi kita. Amin. Ya, mungkin kali ini kami ingin mendengar dari Bu Magda bagaimana Tuhan itu menolong kita dalam Pelangi Kristus itu memberikan yang terbaik buat anak-anak. Kita bicara tentang kurikulum, Bu. Nah, kalau kita melihat dari kurikulum, ya, bahwa Pelangi Kristus itu awalnya itu kan namanya IBC, Bu, ya. Iya, betul. Nah, kemudian dengan berkembangnya waktu, Pelangi Kristus itu berafiliasi, ya, baik itu dengan ACI, kemudian juga dengan Boys Brigade dan seterusnya, begitu ya. Nah, dan terakhir Pelangi Kristus sudah mendapat semacam pengakuan dari Kementerian Agama, dan ini sebagai sekolah yang sudah disahkan dan sudah terakreditasi, ya. Nah, pertanyaan saya gini, bagaimana Ibu melihat sejarah Pelangi Kristus ini, Bu? Ya, sebelum memiliki kurikulum penuh hingga sekarang memiliki beberapa afiliasi. Bagaimana penyertaan Tuhan nyata bagi Pelangi Kristus? Wah, ya, benar. Jadi kalau dalam episode sebelumnya berbicara tentang mujizat yang dialami oleh Pelangi Kristus, artinya begini ya. Kalau kita mengatakan mujizat untuk Pelangi Kristus, bahwa sebagai sebuah komunitas keluarga Kristen yang percaya bahwa setiap anak itu adalah haknya Tuhan untuk memakai hidup mereka. Lalu orang tua berkewajiban untuk memperlengkapi dan menyiapkan anak-anak kita untuk hidup sepenuhnya mengikuti rencana Tuhan. Maka seharusnya gereja, keluarga Kristen, dan sekolah Kristen setia pada amanat dari Tuhan yang menyerahkan anak-anak sebagai titipan Tuhan untuk hidup mereka sesuai dengan rencana Tuhan. Lalu dari pemahaman ini, Pelangi Kristus menyatakan sebagai satu institusi pendidikan yang mau menjadi sahabat bagi orang tua, setiap orang tua yang menghormati Tuhan yang menganugerahkan anak-anak, bahwa sebagai orang tua Kristen yang bertanggung jawab membutuhkan sahabat atau partner agar anak-anak bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan, menjadi milik Kristus. Nah, dalam episode itu saya menjelaskan bagaimana Tuhan memberikan konfirmasi mengenai visi dimulainya Pelangi Kristus, yaitu ketika Tuhan memanggil dan menggerakkan orang tua yang percaya bahwa memang ini harus dikerjakan. Merekalah yang menjadi orang tua yang anak-anak mereka yang pertama kali jadi murid di Pelangi Kristus. Itu, nah, mujizat itu dikonfirmasi dengan ada keluarga yang meminjamkan rumah mereka yang baru untuk proses anak-anak belajar. Jadi mujizat pertama ini adalah sebuah konfirmasi bahwa kami sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan.
Yang kedua sekarang yang tadi disinggung oleh Pak Julius. Ketika ada sekelompok orang tua bersama Yayasan Pelangi Kristus bersama-sama berkomitmen di hadapan Tuhan untuk menjalankan kehendak Tuhan ini, maka kami memikirkan proses belajar anak itu harus bagaimana. Kan gitu. Ya. Itu yang disebut nanti kita bilang Kurikulum. Ya. Pertama, yang kita percaya dan yang paling harus dilakukan adalah mengajarkan Alkitab. Maka dimulailah intensif Bible class atau yang disingkat IBC, di mana anak-anak selama 1,5 jam khusus belajar Alkitab. Ya, istilah sederhananya seperti kalau sekolah minggu ya, di mana anak-anak memang tujuannya belajar Alkitab. Di situ orang tua maupun anak-anak bersama-sama belajar dan mempercayai bahwa hidup manusia itu memang harus sepenuhnya 100% mengikuti apa yang Tuhan wahyukan, apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan ajarkan. Karena firman Tuhan itu terang bagi jalan hidup manusia. Firman Tuhan yang menuntun, mengajar, menolong, memberikan hikmat ya firman Tuhan. Jadi yang pertama kami lakukan dan kami yakin pasti benar adalah mengajarkan Alkitab. Gitu kan? Nah, waktu mengajarkan Alkitab tujuannya adalah supaya anak itu nanti terbentuk worldview-nya. Cara berpikir. Jadi kalau melihat realita dunia, mau mengambil keputusan, memikirkan hidup, harus punya perspektif atau paradigma yang dasarnya Alkitab. Bahasanya begini, apa yang Tuhan mau? Ah, udah itu. Jadi worldview itu sebenarnya melihat dengan yang Tuhan kehendaki. Worldview itu berarti bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itulah yang harus kita bentuk. Ternyata kami dalam perjalanan menyadari kok belajar Alkitab, pakai Alkitab, belajar tentang kehidupan pakai Alkitab, tapi belajar matematika tidak memakai Alkitab. Belajar bahasa Indonesia tidak pakai Alkitab. Belajar sains tidak pakai Alkitab. Belajar IPS tidak pakai Alkitab. Nah, berarti kan dikotomi dong. Nah, di situ kami mulai menyadari anak-anak ini ketika sekolah, di sekolah Kristen pada umumnya mereka akan belajar semua mata pelajaran, ya mata pelajaran itu tidak dikaitkan atau tidak berdasarkan Alkitab. Kapan belajar Alkitabnya? Ya waktu pelajaran iman Kristen, ya kan? Ya, jadi salah satu pelajaran gitu. Jadi akhirnya Alkitab itu menjadi semacam mata pelajaran. Jadi diam-diam anak itu lalu punya cara berpikir. Oh, untuk hidup yang sifatnya di dunia ini yang bisa diuji, diteliti, dilihat dengan sense mata indera, science ya harus pakai logika. Nanti kalau urusan sorga, urusan rohani ya baru pakai Alkitab. Jadi anak itu akan dikotomi. Nah, ketika saya menyadari oh ini ada yang salah ini. Gimana membentuk worldview kok dua macam gini? Kan nggak mungkin. Disitulah mulai bergumul berdoa. Tuhan berikan apa kurikulumnya supaya anak-anak itu melihat semua itu dengan satu perspektif Alkitab. Jadi kalau nanti belajar matematika itu ada hubungannya dengan firman Tuhan. Belajar sains, belajar bahasa, belajar teknik, belajar semua itu harus perspektifnya perspektif apa yang Alkitab katakan. Sehingga melihat hidup ini nggak terpecah-pecah. Nggak hari Senin, Sabtu hidup berdasarkan akal, Minggu hidup berdasarkan iman, nggak boleh ya kan? Harus semua dasarnya mengimani firman. Karena hidup itu datangnya dari Tuhan kok, kan gitu. Waktu itu saya sampai pernah mau ngambil S3 khusus kurikulum yang berdasar Alkitab ini bagaimana. Nah, di sini keajaiban Tuhan. Jadi pada waktu saya pergi menghadiri sebuah seminar di Jakarta. Itu datanglah para hamba-hamba Tuhan atau pemimpin-pemimpin institusi yang mendiskusikan tentang pendidikan. Nah, saya itu duduk bersebelahan sama seorang bapak-bapak. Saya kok tiba-tiba tergerak. Saya tanya gini, Pak, saya itu pengen ada kurikulum
Pokoknya kalau anak tuh belajar apapun juga, itu perspektifnya Alkitab. Yeah. Kurikulum berdasarkan Alkitab. Ternyata bapak itu bilang, anak saya ini di Australia katanya, di sana ada sekolah, dasar kurikulumnya berdasarkan Alkitab. Saya kaget loh, ada tak? Sekolah pelajarannya dasarnya Alkitab, ada Bu. Dia menjelaskan, kurikulum ini memakai kurikulum dari dulu namanya School of Tomorrow, ya. Yang sekarang yaitu Accelerated Christian Education. Waduh, di Australia kalau mau belajar kan jauh ya kan? Gimana ini? Biayanya siapa? Terus kalau mau belajar siapa yang mau mengajarin? Kan gitu. Bu, di Jakarta nih ada yang mau mulai. Ibu datang aja, saya dikasih alamat, saya pergi ke sana. Jadi pesawat saya itu jam 7 malam, seminarnya selesai jam 12. Saya pergi ke rumah yang disebutkan itu. Ternyata tuh homeschool pakai kurikulum yang School of Tomorrow itu. Saya tidak kenal orangnya. Datang dan pakai janji. Saya macam cerita. Saya begini-begini punya visi supaya anak-anak dari keluarga Kristen tuh kalau belajar perspektifnya Alkitab. Boleh enggak saya melihat? Ditunjukin videonya, dilihatin bukunya. Jadi saya seperti studi banding. Ini homeschooling yang punya itu keluarga. Keluarga yang didik anaknya sendiri pakai School of Tomorrow. Tapi dia juga punya kayak family. Jadi muridnya agak banyak lah, mungkin 20-an begitu. Jadi saya melihat, aduh saya senang sekali. Besoknya kan saya pulang Surabaya itu kan persis sampai belajar sana sekian 2 jaman itu, saya naik pesawat pulang Surabaya. Besoknya saya dapat undangan untuk memberikan seminar untuk guru sekolah minggu, untuk jemaat di Australia. Terus saya tanya, di kota ini ada enggak sekolah Kristen yang pakai kurikulum yang School of Tomorrow atau ACE? Tanya ke yang di Jakarta. Tanya yang mengundang di Australia. Yang di Australia. Kan saya diundang di Australia. Okay. Terus bilang, ada Bu, tapi di kota lain. Nah, saya punya kenalan di kota itu, saya tanya. Saya sekarang ada di kota A di Australia. Di kotamu itu katanya ada. Oh iya ada. Bu Mada kalau ke sini. Bu Mada saya undang sekalian berkhotbah katanya gitu. Nah, itu terbang kayak kan Australia luas ya. Nanti setelah khotbah saya antar ke sekolah itu. Jadi singkat cerita, saya akhirnya pergi ke sekolah di Australia. Sekolahnya besar sekali, muridnya ratusan, pakai kurikulum ACE. Jadi saya melihat bagaimana itu dilakukan, tidak mengeluarkan uang. Iya toh, diundang saya. Betul. Tapi siapa yang melakukan itu? Tuhan. Jadi di situ saya melihat saya ada alamat, lalu kemudian mendaftar, ikut training, kemudian saya umumkan pada orang tua. Ini kurikulum yang menolong anak-anak kita. Berarti mulai hari ini semua orang tua yang mau anaknya belajar berdasarkan Alkitab, sekolahnya bukan cuma 1,5 jam 3 kali seminggu. Sekarang sekolahnya seperti sekolah biasa, dari Senin sampai Jumat. Ini perubahan yang sangat besar. Saya tidak jadi sekolah, nggak perlu sekolah lagi, sudah ada kurikulumnya. Jadi mulailah kita umumkan pada orang tua yang anaknya sudah ikut sekolah IBC supaya siap untuk moving, pindah. Kalau di Alkitab itu Exodus, dari Mesir tanah Goshen untuk masuk ke Kanaan. Ini ilustrasinya. Nah, jadi akhirnya disitulah dimulai tanggal 3 Maret bulan 3 bulan 3 tahun 2003. Angka cantik. Lupa. Jadi angka cantik disitulah yang saya katakan Tuhan yang menunjukkan. Dan bisa mengikuti training, kemudian orang tua membawa anaknya, itu pindahnya di tengah-tengah toh? Kan sekolah kan biasanya pindahnya Juli. Terus mereka tanya, kenapa kok pindahnya tengah-tengah? Terus saya bilang, kenapa pindahnya kok harus bulan Juli? Nah, terus apa yang menentukan harus bulan Juli? Kalau kita sekarang sudah bisa belajar yang baik, ternyata kami kan ada trainingnya, ada guru yang di training, orang tua juga kita training, anak-anak kita training. Ternyata ini berkat Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Satu lagi Pak, tadi kan dibilang kita akhirnya dibawa Kemenak. Sebenarnya kita pertama kali dibawa Kemendiknas, dibawa yang nasional. Bahkan waktu itu ceritanya kan kami belum punya pengalaman mendaftarkan sekolah atau bikin sekolah kan. Kan saya begini, tujuan kita ini bukan bikin sekolah, tujuannya supaya anak-anak kita ini belajar yang
legal ya toh. Oh ya, Nah, betul. Ya. Mau homeschooling boleh, tapi homeschooling waktu itu kan peraturannya belum jelas. Mau sekolah yang diakui sebagai orang tua nggak takut. Betul. Tapi pengalaman nggak ada. Cuma saya ingat begini, Tuhan mau anak-anakmu belajar Alkitab. Dan sekarang sudah dapat kurikulumnya, dapat sekolahnya. Sekarang gimana caranya untuk bisa masuk ke sekolah sungguh-sungguh, ya kan? Sementara tidak ada di antara kita yang punya pengalaman. Nah, ini mujizatnya ya. Pada waktu saya kan mengajar di kampus Petra, itu ada acara pertemuan dengan para hamba-hamba Tuhan dari berbagai, ada dari gereja, ada dari sekolah, kita pertemuan. Nah, yang saya kenal dari pertemuan itu kurang lebih hanya mungkin 15% yang saya kenal di hamba Tuhan. Lalu tiba-tiba ada seorang bapak. Ini mujizat yang ketiga, Bu? Enggak, di tetap kurikulum. Oh, masih kedua? Masih di dalam sekolah. Oke. Itu bilang gini, Bu, katanya, saya itu kok dapat dorongan dari Tuhan, suruh bertanya sama Bu Magda. Padahal nggak kenal, Bu? Nggak kenal. Jadi waktu kita mau makan, dia datengin saya. Pak, apa yang dikatakan? Ada yang bisa saya bantu, Bu Magda. Dia bilang gitu. Dia merasa Tuhan tuh menuntun untuk menawarkan kepada saya apa yang bisa saya bantu. Oke. Terus saya langsung nyambung. Saya merasa ini pasti dari Tuhan. Saya bilang, Bapak dari dunia pendidikan. Saya bilang gitu. Iya betul, saya pensiunan dari kantor pendidikan nasional. Pegawai tapi jabatannya cukup tinggi. Waktu saya beritahu saya ini butuh untuk bisa mendaftar sekolah masuk di bawah sekolah nasional. Dia bantu dari A sampai Z. Yang mengawal kami. Betul. Setelah tugasnya selesai, dia kan harus punya status jadi guru olahraga. Begitu sudah selesai, kita terdaftar, sudah siap akreditasi, dia pamitan. Tugas saya sudah selesai. 6 bulan kemudian dia dipanggil Tuhan. Aduh. Itu bagi saya pasti Tuhan, saya tidak kenal. Dia bilang, Bu, saya kok disuruh tanya apa yang bisa saya bantu. Dan Tuhan langsung memberi saya wisdom, bisa langsung nyambung. Ini masih hubungannya sama pendidikan, luar biasa kan? Langsung tahu itu kira-kira Ibu ya, yang tepat untuk orang ini. Pensiunan yang bekerja di kantor pemerintah untuk urusan pendidikan nasional dan ngerti caranya menghadap siapa, harus apa. Dia yang mengawal saya. Ini satu paket. Bagaimana akhirnya kita memulai sekolah, bahwa kemudian nanti masuk di bawah Kementerian Agama yang Kristen, Dirjen Kristen, itu karena kalau di nasional kita adalah sekolah swasta, bukan sekolah Kristen. Dan nanti kita masuk ke Kemenak karena di sana kita bisa lebih mengembangkan pelajaran-pelajaran yang memang orientasi fokusnya lebih kepada Kristen. Berarti ada ilmu pengetahuan Alkitab, ada sejarah gereja, ada musik gerejawi, dan lebih ada kemerdekaan di dalam mengelola kurikulum. Gitu. Jadi sekarang kita sudah berapa tahun itu sudah di bawah Kemenak. Dulu sekian tahun dan dua-dua sudah diakreditasi loh, nasional sudah, yang ini juga sudah. Mujizat yang kedua. Wah, luar biasa Ibu. Jadi penyertaan Tuhan ya, mulai dari kurikulumnya sampai orangnya Bu ya, orangnya yang membantu kita sampai menyelesaikan semua perurusannya Bu ya. Iya, baik ECI maupun yang nasional. Baik. Oke. Ya, saya melihat memang apa yang Tuhan sudah nyatakan ini sangat luar biasa ya. Nah, dengan seperti ini, kira-kira kedepannya Ibu apa Bu dengan pendidikan Kristen ini? Apakah terutama ya ini saya dengar juga ada majelis pendidikan Kristen dan sebagainya. Nah itu kira-kira kedepannya gimana dengan kurikulum ini Bu? Ya benar, jadi begini. Sebenarnya kalau saya melihat pemerintah itu kan hamba Tuhan, dalam arti begini, mereka dipanggil Tuhan untuk menolong umat Kristiani menjalankan kehendak Tuhan. Betul. Jadi pemerintah ini sebenarnya adalah orang yang bisa dan dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang Kristen menjalankan panggilannya. Nah, dalam hal ini di Indonesia pemerintah itu memberikan satu lembaga yang khusus ngurusin sekolah-sekolah Kristen se-Indonesia. Namanya Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, disingkat MPK
di Indonesia. Nah, dengan cara Tuhan, ya jalan Tuhan, pada waktu itu kan pengurus Pelangi Kristus kan kita ini kan rapat. Di mana waktu itu saya mengatakan pada pengurus, mungkin Pak Yulis masih ingat, saya bilang begini, ini tahun keberapa ya, saya kok sudah lupa tahun keberapa, tapi saya merasa kita ini didorong untuk men-sharingkan kurikulum kita yang sudah diintegrasikan semua dengan firman Tuhan. Yang visi-visi itu ya? Baik yang ECI maupun yang katanya nasional di bawah Kemenak itu juga. Kita membuat semua itu sungguh-sungguh diarahkan berdasarkan Alkitab. Dan kita beri nama Christ Center Biblical Curriculum CCBC. Lalu saya mengatakan pada pengurus, Tuhan itu yang menuntun sampai kita bisa punya ini, visinya juga jelas, orang tua juga paham. Meskipun Pelangi Kristus juga banyak sekali tantangan dan ujiannya, tapi arahnya itu sangat jelas. Karena firman Tuhan yang menuntun dan kita tinggal nurut begitu ya. Lalu saya bilang sudah saatnya sekarang kita akan berbagi. Apa yang Tuhan berkatkan itu tidak boleh hanya kita harus berbagi. Berbagi dengan cara satu, lebih banyak orang tua yang tahu visi Pelangi Kristus. Kalau dia di Surabaya jadi murid kita. Kalau dia di luar Surabaya, kalau dia di luar di daerah-daerah, bagaimana caranya? Kita mau sharing. Waktu itu cara pertama kami buat kayak semacam workshop, kita buat webinar zamannya pandemi. Betul. Gimana kita memberitahu kepada komunitas Kristen. Kami sekolah Kristen menerapkan begini begitu berdasarkan Alkitab. Siapa yang mau mendapatkan pelatihan tentang bagaimana menjadi sekolah Kristen yang berpusat pada firman Tuhan. Lalu datanglah beberapa sekolah dari yayasannya, kepala sekolah ikut pelatihan. Lalu kami mentoring. Jadi setelah mengikuti seminar beberapa kali dengan pembicara antara juga saya, lalu kita memindang pembicara pendidikan Kristen yang baik. Setelah itu sekolah-sekolah daftar, oh kami mau dimentoring. Lalu kemudian ada tim mementori sekolah. Ini berjalan karena kami membagi gini, lalu sekolahnya juga menerapkan. Tapi kan lambat, betul. Gimana mentoringnya kan lambat. Kok enggak bisa cepat bagaimana Tuhan? Tapi saya percaya ini adalah urusannya Tuhan. Pokoknya kita ini nurut aja. Lalu kemudian, ini ada ceritanya kan, saya ambil yang penting-penting saja ya, poin-poin yang penting. Dalam kedaulatan Tuhan, saya ini akhirnya diundang untuk masuk menjadi pengurus MPK di Indonesia. Ini sebenarnya bagi saya seperti kalau di pepatah itu seperti burung punguk merindukan bulan. Pak Yulis tahu ya? Sesuatu yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin. Karena MPK Indonesia ini institusi besar sekali. Betul. Pelangi Kristus di sekolah kecil sekali. Tapi kemudian saya dihubungi oleh Ketua Umum MPK di Indonesia, lalu meminta saya menjadi pengurus. Nah, dalam perjalanan ini melalui sharing dan kemudian pada akhirnya karena MPK Indonesia itu mempunyai visi sekolah Kristen harus menjadi sekolah yang dipakai Tuhan untuk mengubah perspektif dari anak muda untuk benar-benar mempunyai perspektif Alkitab, punya worldview Alkitab, punya hidup yang bisa mentransformasi masyarakat di tengah perkembangan yang sangat besar. Anak Tuhan tuh harus jadi teladan, jadi terang, pokoknya kira-kira demikian. Lalu akhirnya saya ditunjuk untuk menjadi koordinator tim di mana sekolah-sekolah Kristen itu akan belajar dengan dasar firman Tuhan. Nah, disitulah akhirnya saya menjadi koordinator untuk kurikulum, di mana kurikulum itu didevelop, dikembangkan untuk berdasarkan firman Tuhan. Nah, dalam hal ini Pelangi Kristus menyerahkan semua copyright kita ya, kita sudah punya ya, bahan-bahan kita, segala macam itu kami serahkan kepada MPK di Indonesia, termasuk beberapa guru terlibat secara full untuk membantu. Jadi harapannya
sekolah-sekolah Kristen di bawah MPK di Indonesia yang mempunyai visi yang sama dan terpanggil itu bisa menerapkan nanti. Karena kurikulum ini kita develop baru itu begini. Bukunya ini akan dipegang oleh murid, bukan dipegang oleh guru. Jadi prinsipnya sama dengan PACE. Tapi isinya Indonesia. Maka itu yang disebut dengan baru. Tapi prosesnya anak itu punya pengalaman belajar sendiri, sehingga mereka bisa relate sama Tuhan. Untuk semua pelajaran, mereka seperti Bible study topik IPA, Bible study topik IPS, Bible study topik bahasa Indonesia, Bible study topik seni, Bible study topik Alkitab loh kan gitu. Jadi disitulah kami kemudian diberikan kepercayaan mengembangkan kurikulum yang disebut kurikulum belajar kebenaran Tuhan yang disingkat berkat. Berkat. Wah, luar biasa Bu ya. Tuhan ya. Jadi pendidikan Kristen itu dirancang agar setiap murid mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi Bu ya. Sehingga hidup mereka terarah sesuai dengan panggilan Tuhan. Proses belajar mengajar bukan hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan iman Bu ya. Melalui setiap mata pelajaran, kegiatan dan relasi sekolah, murid diajak untuk melihat karya Tuhan dalam hidupnya. Menurut saya itu sesuatu yang sangat indah Bu ya. Luar biasa, puji Tuhan. Ya, jadi dengan demikian maka bagi Bapak Ibu ya yang ingin anak-anaknya masuk dalam suatu proses pendidikan yang berdasarkan Alkitab, silakan melihat lebih lanjut Instagram yang ada di Pelangi Kristus dan juga bisa mengunjungi langsung ke tempat sekolah kami. Terima kasih. Mungkin Bu Mada ada lagi yang mau disampaikan? Iya. Jadi Pak Julius kan menanyakan mujizat di Pelangi Kristus. Itu sangat banyak. Jadi kita sudah dengar satu ya tentang orang-orang yang dipanggil dan Tuhan telah memberikan konfirmasi visi mengenai Pelangi Kristus. Yang kedua kurikulumnya. Dan yang ketiga tunggu episode berikutnya. Nah, kita berharap Ibu Bapak yang dengan setia mengikuti podcast, doakan kami supaya Pelangi Kristus tetap setia dan taat kepada pimpinan Tuhan. Makasih Pak. Tuhan baik, terima kasih Bu Magda. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang sudah menonton podcast ini. Semoga podcast ini menjadi berkat bagi semuanya. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.